Profil Ayatollah Ruhollah Khomeini, pendiri Republik Islam Iran dan imam besar revolusi. Dari pengasingan ke tampuk kekuasaan, dari ceramah sunyi hingga revolusi yang mengguncang dunia. Itulah Ayatollah Ruhollah Khomeini, bukan hanya mencipta babak baru sejarah Iran, tapi juga mengubah wajah politik Timur Tengah selamanya. Siapa dia? Seperti apa profil dan jejak perjuangannya? Mari kita bahas. Ia bukan sekedar tokoh agama, melainkan simbol perlawanan yang selama 15 tahun hidup dalam pengasingan. Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali ke tanah kelahirannya, menggenggam kemenangan revolusi yang ia sulut sendiri dari jauh. Ruhollah Mustafavi Musavi lahir 24 September 1902 di kota kecil Khomein, Iran Tengah. Dari kota itulah kelak ia mengambil nama julukannya Khomeini. Ayahnya Mustafa Musavi adalah ulama terpandang yang tewas dibunuh saat Khomeini masih bayi. Dididik dalam tradisi ketat keislaman Syiah, Khomeini tumbuh menjadi ulama yang tajam, penulis produktif, sekaligus filsuf yang memadukan doktrin fikih dengan semangat perlawanan. Pada awal 1950-an, ia mendapat gelar Ayatollah, pemimpin agama tingkat tinggi. Namun baru pada dekade 1960-an, ketika Muhammad Reza Pahlavi menggelar Revolusi Putih, suara lantang Khomeini menggemuruh menembus tembok-tembok seminari. Modernisasi yang dicanangkan Syiah dari emansipasi perempuan hingga pembatasan pendidikan agama bagi Khomeini bukan kemajuan, melainkan kehancuran nilai-nilai Islam. Dalam khutbah-khutbahnya, ia mengecam keras kebijakan Syiah yang dianggap terlalu tunduk pada kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat. Pidato-pidato itu membuat aparat gerah. Pada 1963, Khomeini ditangkap. Setahun berselang, ia diasingkan ke luar negeri, Turki, Irak, hingga akhirnya Perancis menjadi tempat ia mengatur siasat, memupuk jaringan dan menyusun ide revolusi dari jauh. Dari sebuah villa kecil dekat Paris, Khomeini justru mendapat panggung yang lebih besar. Wartawan dari seluruh dunia datang mewawancarainya. Suaranya tak lagi hanya berkumandang di masjid-masjid Qom, tapi menembus radio, koran, hingga kaset yang diam-diam disebarkan ke penjuru Iran. "Gulingkan Syah," ujarnya berulang-ulang dan rakyat mendengarnya. Ketidakpuasan rakyat memuncak. Demonstrasi besar-besaran meledak di akhir dekade 1970-an. Pemogokan nasional melumpuhkan infrastruktur negara. Syah terdesak. Pada Januari 1979, ia meninggalkan Iran untuk selamanya. Sejarah mencatat kejatuhan monarki yang telah berdiri selama 2.500 tahun. Sebulan kemudian, Khomeini pulang dengan pesawat Air France. Tangis dan takbir menyambutnya. Ia tidak hanya pulang sebagai ulama, ia pulang sebagai pemimpin revolusi. Ayatollah Khomeini wafat pada 3 Juni 1989 dan dimakamkan dengan prosesi yang dihadiri jutaan pelayat. Ia meninggalkan Iran dalam bentuk yang tak pernah ada sebelumnya. Negara teokrasi dengan kekuasaan mutlak di tangan ulama. Sebuah model yang menginspirasi sekaligus mengkhawatirkan dunia. Warisan pemikiran dan revolusinya terus menjadi perdebatan hingga kini. Apakah ia seorang pembebas atau diktator berwajah agama? Apakah revolusinya membawa keadilan atau justru mengekang kebebasan? Di Iran, jawaban itu mungkin tergantung siapa yang Anda tanya. Tapi yang pasti, dalam sejarah Timur Tengah modern, tak banyak nama yang sanggup mengguncang dunia seperti Ruhollah Khomeini. Itulah dia profil Ayatollah Ruhollah Khomeini, pendiri Republik Islam Iran dan imam besar revolusi.